ever since the day that you went away. You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Risti Raffi wa sohibati Novariza. Nahnu min firqaati as-saniyah asanuqaddimu waraqatna bi unwani mafhul min manhaj wal hututi turus. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama langsung saja akan membahas mengenai poin pertama, yaitu konsep kurikulum. Nah, konsep kurikulum ini berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Nah, yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum ini adalah konsep kurikulum. Ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Nah, kita akan mengupas yang pertama dulu, yaitu konsep pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Nah, suatu kurikulum juga dapat menunjukkan kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, atau seluruh negara. Nah, yang kedua, konsep kedua adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup suatu struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Nah, kemudian hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari suatu sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Yang ketiga, konsep yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Selanjutnya, model konsep kurikulum. Nah, di dalam kurikulum menurut John mengemukakan ada 4 macam konsep, yaitu kurikulum akademis, humanistis, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Yang pertama, konsep kurikulum akademis. Konsep kurikulum akademis ini merupakan model pertama dan tertua sejak sekolah berdiri. Kurikulumnya seperti ini. Bahkan sampai sekarang, walaupun telah berkembang tipe-tipe lain pada umumnya, sekolah tidak dapat melepaskan tipe ini karena sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe lain. Kurikulum akademis ini bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan
Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil budaya pada masa lalu tersebut. Kurikulum ini mengutamakan isi pendidikan yang berisikan belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang telah diberikan atau disiapkan oleh guru. Nah, karena kurikulum akademis ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya lebih bersifat intelektual. Kurikulumnya tidak hanya menekankan pada materi yang disampaikan, dalam perkembangannya secara berangsur-angsur memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa. Proses belajar yang dipilih sangat bergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Nah, yang kedua, kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi atau perwujudan diri. Nah, kurikulum humanistik ini bertolak dari asumsi bahwa anak adalah pertama dan utama dalam pendidikan. Anak adalah subjek yang menjadi sentral aktivitas pendidikan. Anak memiliki sejumlah potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang sendiri. Para pendidik humanis berpegang juga pada konsep Gestalt. Artinya, anak merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan pada pembinaan yang utuh, bukan pada aspek fisik atau intelektual belaka, melainkan juga pada segi afektif, emosi, perasaan, nilai, dan sejenisnya. Bertolak dari asumsi di atas, kurikulum humanisme menekankan pada pendidikan yang integratif atau menyeluruh antara aspek afektif atau emosi, sikap, dan nilai dengan aspek kognitif, pengetahuan dan kecakapan intelektual. Atau dengan kata lain, kurikulum ini menambahkan aspek emosional ke dalam kurikulum yang berorientasi pada subjek matter atau mata pelajaran. Nah, yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Interaksi dan kerjasama dapat terjadi pada siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang di lingkungannya. Dengan kerjasama semacam ini, para siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Pendidikan menurut konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki pengaruh mengubah dan memberi corak baru kepada masyarakat dan kebudayaan. Nah, yang terakhir, kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan-kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum ini, meliputi dua bentuk, yakni perangkat lunak software dan perangkat keras hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal teknologi sebagai alat atau tools teknologi, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga dengan teknologi sistem atau sistem teknologi. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai konsep kurikulum. Yang selanjutnya kita masuk ke konsep silabus. Yang pertama-tama akan membahas tentang pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Nah, silabus ini merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian untuk penilaian.
Nah, menurut Niron 2009, silabus pada dasarnya merupakan rencana pembelajaran jangka panjang pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Nah, dari penjelasan tersebut saya menyimpulkan bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran jangka panjang tertulis pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup beberapa indikator tertentu. Nah, saya rasa hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada konsep kurikulum dan konsep silabus, yang mana selanjutnya akan lebih dijelaskan lagi pada rekan saya Nova Riza. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep silabus yang sebelumnya juga telah dipaparkan oleh pemateri pertama, yaitu Rizky. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus ini ada 8. Yang pertama, ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang kedelapan menyeluruh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan silabus. Yang pertama, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau yang disebut MGMP, atau pada kelompok kerja guru atau yang disebut KKG, dan dinas pendidikan. Yang kedua, ada disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Yang ketiga, ada apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang keempat, ada di SD atau di NI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Yang kelima, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau yang disebut kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau KKG yang artinya kelompok kerja guru, untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau KKG setempat. Yang keenam, ada dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman dan bidangnya masing-masing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep RPP atau yang disebut rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. Langsung saja, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Kemudian ada komponen RPP.
Komponen RPP ada 11. Yang pertama, kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Yang ke-10 penilaian, dan yang terakhir sumber belajar. Kemudian langkah-langkah menyusun RPP. Langkah-langkah menyusun RPP ada 9. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Menuliskan identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran atau tema pelajaran, yang terakhir jumlah pertemuan. Yang kedua, ada menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, ada menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dasar dalam suatu pelajaran. Yang keempat, ada menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, ada menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan untuk guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, merumuskan kegiatan pembelajaran. Merumuskan kegiatan pembelajaran ini meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Baiklah, itulah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.